Satu striker lagi yang kita akan dapatkan yang nantinya akan conference dengan Pak Ketua dan akan diumumkan. Ditambah dengan Ilyas Al-Haf kalau STY berkenan. Kalau selera STY itu jatuh terhadap salah satu Ilyas Al-Haf. Kita bagus. Dia baru 26 tahun ya. Lahir di Rotterdam ya pada tanggal 23 Februari 1997. Jadi cukuplah dengan 26 tahun memang dalam usia yang matang. Dia bisa bermain untuk 5-6 tahun ke depan untuk tim nasional kita. Jadi saya pikir ini satu hal yang sangat baik kalau kita berbicara dengan untuk bisa menambah opsi pemain keturunan yang ada yang punya garis ya berdarah Indonesia. Jadi bukan asal-asalan ambil, tapi harus semua punya latar belakang atau garis ada keturunan Indonesia. Tentang calon striker timnas Indonesia yang hingga hari ini masih merupakan misteri bagi kita semua karena sampai saya membuat konten ini belum ada kepastian atau pernyataan resmi dari pihak PSSI bahwa mereka telah memilih salah satu striker keturunan Indonesia yang akan segera menjalani proses naturalisasi. Walaupun feeling saya tentu sudah ada semacam komunikasi antara pihak PSSI dengan sang pemain. Dan semua datang dari pemain. Pemain itu sudah membuka diri. Ilyas Al-Haf sedang menunggu. Kalau dia di call, ya dia siap. Ya, tentunya. Tinggal bagaimana sekarang STY. Ya, semua tergantung dari dia. Semoga STY bisa berkenan untuk bisa mengambil salah satu di antaranya. Ilyas Al-Haf. Di samping ada striker, sehingga kita sangat kuat. Adu statistik Ilyas Al-Haf versus Ole Romeni, dua calon penyerang naturalisasi timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf dan Ole Romeni menjadi dua pemain keturunan yang santer dikabarkan bakal menjadi penyerang naturalisasi tersebut terbaru di timnas Indonesia. Bahkan informasi menyoal Al-Haf disebut sudah masuk ke Sintayong. Ilyas Al-Haf memiliki keturunan Indonesia melalui kakek dan neneknya yang berasal dari tanah air. Kabar ini tentu menjadi berita positif mengingat Ilyas Al-Haf menduduki posisi sebagai penyerang utama. Ia merupakan ujung tombak bagi FC Noah yang berkompetisi di Liga Armenia. Sedangkan Romeni merupakan pemain muda FC Utrecht yang berposisi sebagai penyerang, juga bisa berposisi di winger. Kebetulan timnas Indonesia disebut krisis penyerang tajam, sehingga kedua nama tersebut bisa masuk ke radar PSSI dan Sintayong untuk dinaturalisasi. Secara pengalaman, Al-Haf punya jam terbang lebih lama ketimbang Romeni, karena secara usia, Al-Haf lebih tua 26 tahun dibanding Romeni 23 tahun. Kendati begitu, keduanya sama-sama kaya akan pengalaman bermain di Eropa, khususnya Belanda, dan pernah menjuarai Eerste Divisi Liga 2 Belanda. Al-Haf bersama Elmer Romeni bersama FC Emmen. Ole Romeni sudah reguler bermain di Eredivisie sejak musim 2022-2023 bersama FC Emmen dan mendapat cukup banyak kesempatan musim ini di FC Utrecht. Di Eredivisie 2023-2024, Romeni sudah tampil 13 kali dengan torehan 1 gol. Sedangkan di KNVB, Becker tampil 2 kali tanpa mencetak gol atau assist. Musim terbaik Romeni mencatatkan musim terbaiknya saat membela FC Emmen pada musim 2022-2023 dengan torehan 12 gol dan 4 assist dari 39 penampilan di semua ajang. Sementara Al-Haf saat ini bermain untuk klub asal Armenia, FC Noah Yerevan. Ia baru bergabung pada Agustus 2023 lalu. Musim ini, ia sudah tampil 18 kali di Liga Armenia dengan catatan 5 gol dan 6 assist. Catatan ini cukup impresif, mengingat posisi murni Al-Haf adalah winger kanan. Secara kesempatan bermain, Ilyas Al-Haf lebih banyak bermain reguler daripada Romeni. Al-Haf 15 kali menjadi starting dan 3 kali masuk sebagai pemain pengganti. Neneknya dari Surakarta, Ilyas Al-Haf 100% siap bela timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf menjadi opsi bagi Sintayong untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Pemain 26 tahun itu punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Surakarta. Sintayong dilaporkan tengah mencari penyerang baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabarnya, sang pelatih akan belusukan ke Eropa untuk mencari pemain yang punya darah Indonesia dan bisa dinaturalisasi.
Beberapa nama kemudian mencuat sebagai opsi untuk dilihat Sintayong. Salah satunya adalah Ilyas Alhav yang kini bermain untuk klub Armenia yakni FC Noa. Sebelum pindah ke FC Noa, mulai awal musim 2023-2024 ini, Ilyas Alhav pernah membela Almere City dan turut membawa timnya promosi dari Eerste Divisi ke Eredivisie pada musim 2022-2023 lalu. Karir profesional Ilyas Alhav dimulai saat bermain di Sparta Rotterdam. Lalu bursa transfer Januari 2019, dia pindah ke Almere City dengan status free transfer. Karir Alhav mengalami peningkatan. Pada musim 2021-2022, Alhav mencetak 8 gol dan 1 assist dari 28 laga di Eerste Divisi. Musim berikutnya, Alhav memainkan 27 laga dan membawa Almere City promosi ke Eredivisie lewat jalur playoff. Ketika merayakan kesuksesan itu, Alhav mengibarkan bendera Indonesia. Alhav punya dari Indonesia dari garis ibu. Kakek dan nenek dari ibunya berasal dari Surakarta, sedangkan ayahnya berasal dari Maroko. Saya tahu pasti banyak orang mempertanyakan apakah saya terbuka untuk timnas Indonesia. Saya akan bilang 100% iya. Ucap Alhav di kanal YouTube Yesa Nugraha beberapa waktu lalu. Pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan menyebut bahwa Alhav sudah ada dalam daftar nama pemain yang dipantau PSSI. Bung Ropan, begitu dia biasa disapa, juga sudah menyodorkan nama Alhav pada Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Menurut Bung Ropan, Erick Thohir juga sudah menyerahkan nama Alhav pada Sintayong. Nantinya, keputusan akhir apakah Alhav akan dipakai timnas Indonesia atau tidak ada di tangan sang pelatih. Sudah sampai tangan Sintayong, semua tergantung pada Sintayong. Apakah sudah sampai pada tangan Sintayong? Semua tergantung pada Sintayong. Apakah Sintayong mau dengan Ilyas Alhav untuk menjadi bagian kalau memang ada beberapa pemain yang dibidik, kata Bung Ropan di kanal YouTube miliknya.